Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Amanda Dewi Lestari dengan NIM 132010079 kelas PGSD 20B2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan dengan dosen pengampu Pak Jamaluddin MPD. Baik, selanjutnya apa sih yang akan dibahas dalam materi kepemimpinan pendidikan ini? Yang akan dibahas di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu kepemimpinan pendidikan, yang kedua yaitu tipe-tipe kependidikan, yang ketiga fungsi pemimpin kependidikan, yang keempat syarat pemimpin pendidikan, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin, yang keenam keterampilan yang harus dimiliki pemimpin, yang ketujuh pendekatan kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggotanya, dan memberi dukungan baik di luar maupun dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kepemimpinan menurut para ahli. Nah, di sini ada 2 para ahli yang mengemukakan kepemimpinan itu apa. Nah, yang pertama yaitu menurut D.E. McFarland mengemukakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut G.M. Pfeiffer mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kepemimpinan. Menurut Kamdani 2014, ada 4 fungsi dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik. Nah, sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar. Nah, sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin haruslah bersikap tanggung jawab dan menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin kelompok. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi secara opsional mengenai kepemimpinan. Di sini ada 5 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi instruksi, yang kedua fungsi konsultasi, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi delegasi, yang kelima fungsi pengendalian. Di mana yang pertama fungsi instruksi itu merupakan fungsi yang bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Kemudian ada fungsi konsultasi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi 2 arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pimpinan kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan.
tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi partisipasi, di mana dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Nah, partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, akan tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Nah, keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Kemudian yang keempat ada fungsi delegasi. Nah, pada fungsi delegasi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Nah, fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Nah, yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja mereka. Nah, juga mampu memberikan petunjuk yang jelas, berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, serta mengembangkan kerjasama yang harmonis. Selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai syarat-syarat yang harus dimilikinya. Yang pertama yaitu percaya kepada diri sendiri, terus rendah hati dan sederhana. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan. Jadi, seorang pemimpin harus mempunyai tujuan dan menguasainya, dan harus dikomunikasikan kepada bawahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu berwawasan lebih luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin. Nah, menurut Ngalim Purwanto 2004 menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemimpin. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian ini dimaksudkan adalah latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Latar belakang dianggap dapat mencerminkan seseorang pemimpin, yaitu bagaimana dia bersikap dan bertanggung jawab dengan latar belakang yang dimilikinya, dan bagaimana ia mengambil keputusan dari pelajaran dan pengalaman yang telah ia lalui. Nah, maka dari itu, latar belakang di sini sangat penting karena mempengaruhi keahlian dan pengetahuan seorang pemimpin. Yang kedua ada lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Nah, setiap pekerjaan dan setiap lembaga mestinya memiliki tujuan yang berbeda. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan sesuai dengan lembaga dan jenis pekerjaannya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap kepribadian pemimpin. Nah, sikap ini sangat penting ya, karena setiap orang menurut pandangan memiliki sikap, watak, dan perilaku yang berbeda-beda. Maka pemimpin harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya sehingga sikap yang keluar adalah sikap untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir yaitu sikap-sikap kepribadian pengikut. Nah, di sini sikap yang mempengaruhi tidak hanya pemimpin, namun sikap pengikut atau bawahan atau anggota juga mempengaruhi kepemimpinan. Sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau bekerja sama. Jadi tidak hanya sikap pemimpin saja, sikap bawahan atau anggota pun sangat penting. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Keterampilan di sini diartikan sebagai cara memimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, mengambil keputusan bersama, hingga bertanggung jawab atas kelompok. Dalam memperoleh keterampilan, seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang banyak. Maka seorang pemimpin ialah memiliki sikap yang baik, pandai bersosialisasi, dan paham terhadap hal-hal yang akan dipimpin. Kemudian poin yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani, di mana hubungan merupakan interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok. Hubungan dibagi atas 2, yaitu hubungan formal dan pribadi. Nah, hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainnya. Namun, pribadi sebaliknya, tidak didasarkan atas pekerjaan atau hal resmi lainnya. Nah, pada kepemimpinan, hubungan yang diperlukan ialah rasa menghargai, baik itu anggota kepada pemimpin maupun pemimpin kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Nah, dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat dan mewujudkan diperlukan hubungan yang baik serta tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan dalam administrasi personil. Nah, keterampilan lain yang sangat diperlukan yaitu administrasi, di mana dalam menjelaskan kepemimpinan kegiatan administrasi personil harus berjalan dengan baik, sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang sesuai dalam bekerja sesuai pedoman yang ada seperti the right man in the right place. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keterampilan dalam menilai. Nah, sangat penting sekali ini. Proses kepemimpinan lain yang terpenting ialah evaluasi atau penilaian. Proses ini dapat mengukur sejauh mana proses dapat dan sampai mana dilaksanakannya. Penilaian ini berfungsi sebagai pedoman dan dalam bertindak sehingga dapat mencapai tujuan dengan melihat hasil penilaian dan memperbaiki jika ada suatu kesalahan. Selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu human relation skill, yang kedua technical skill, yang ketiga conceptual skill. Di mana human relation skill ini kemampuan berhubungan dengan bawahan, menciptakan suasana kondusif sehingga bawahan merasa nyaman. Di sini juga ada dalam menjelaskan tugas, seorang pemimpin harus mampu membuat anggota merasa aman dalam berhubungan dan bekerja. Dengan kemampuan bersosialisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang produktif untuk bekerja tanpa tekanan sehingga tercapainya tujuan lebih mudah. Yang kedua ada technical skill.
di mana kemampuan menerapkan ilmu yang operasional, tetapi semakin tinggi jabatan semakin sedikit melakukan technical skill. Keterampilan dalam menjalani pekerjaan berdasarkan kepandai atau ilmu seorang pemimpin sangat diperlukan ya. Kemampuan di mana seorang pemimpin menjalankan pekerjaan sesuai sumber-sumber yang jelas dan juga penyelesaian yang telah terpola. Yang terakhir ada conceptual skill, di mana kemampuan merumuskan konsep berpandangan jauh ke depan. Nah, di sini keterampilan yang dapat merumuskan konsep dengan matang, tidak melaksanakan kepemimpinan dengan ego sendiri atau lebih mau bekerja sama. Baik, materi yang terakhir yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan pribadi, yang kedua tipe kepemimpinan non-pribadi, yang ketiga tipe otoriter, yang keempat tipe laissez-faire, yang kelima tipe demokratis, yang keenam tipe pseudo-demokratis. Dimana yang pertama tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership, di mana segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga ada tipe otoriter, di mana tipe ini lebih menekankan pada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Jika tipe ini dijalankan secara berlebihan, dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oposisi. Pemimpinan otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Kemudian yang keempat, tipe laissez-faire. Tipe ini berkebalikan dengan tipe pertama, yaitu tipe kepemimpinan pribadi. Nah, tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Kemudian yang kelima ada tipe demokratis. Pada tipe ini memiliki pemimpin di tengah para anggota. Maksudnya dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga pendapat dari anggota. Nah, sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah bersama. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaannya. Tujuan bersama agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Baik, lalu yang terakhir tipe pseudo-demokratis. Pada tipe ini terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Nah, tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Baik, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan kesimpulan mengenai materi yang saya paparkan tadi mengenai kepemimpinan pendidikan, bahwasanya pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya. Nah, dengan menggunakan kekuasaan dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahannya, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya.
dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kepemimpinan pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.